warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada segenap ikhwati al-ahibba'i rahimakumullah, kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan menjadi modal untuk kebersamaan kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjuangan kita dan menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, saya hanya ingin menyampaikan di sini bahwa antara Islam dan nasionalis tidak boleh ada dikotomi. Jadi upaya dalam bentuk apapun yang mendikotomi antara Islam dan nasionalis adalah upaya adu domba antar anak bangsa. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini dari pandangan Islam, bahwa setiap Muslim diajarkan oleh agamanya untuk cinta negeri, untuk cinta negara, untuk cinta bangsa dan rakyatnya. Sehingga setiap Muslim yang mengamalkan ajaran agamanya pasti dia seorang nasionalis yang cinta bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Karena itu tidak benar kalau gerakan-gerakan Islam, tokoh-tokoh Islam sebagaimana saat ini difitnahkan anti NKRI, anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti kepada Bhinneka Tunggal Ika, semua itu adalah fitnah yang harus kita lawan bersama. Bahkan gerakan-gerakan Islam sepakat, saudara, bahwa kita saat ini bukan lagi pada tataran berdebat soal dasar negara, bukan lagi berdebat soal NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan saat ini kita sudah masuk ke tataran bagaimana cara kita mengembalikan peninggalan para founding father kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dikhianati dan diobok-obok. Jadi sekali lagi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dikhianati, sudah diobok-obok, maka Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika hanya tinggal tunggu waktu untuk diobok-obok juga oleh mereka, saudara. Maka itu sebelum terlambat, ayo kita rapatkan barisan, kita satukan potensi kita, mari kita pertahankan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, serta kita pertahankan Bhinneka Tunggal Ika, dan mari bersama-sama kita bebaskan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk penjajahan asing dan asing, saudara. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Merdeka! Kemudian saya ingatkan saudara, saya pernah diundang beberapa waktu yang lalu dalam acara simposium, yaitu tentang PKI. Nah, kemudian saya sudah paparkan dalam simposium hampir ada 30 indikasi tentang kebangkitan PKI. Jadi kalau ada oknum-oknum pejabat di negeri ini yang menyatakan PKI sudah finish, PKI sudah selesai, PKI sudah tidak mungkin bangkit kembali, dusta dan bohong. 30 indikasi sudah kita paparkan, dan itu menjadi bukti yang tidak terpungkiri bahwa PKI memang bukan lagi sedang bangkit, tapi sudah bangkit di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita dan tingkatkan kebersamaan kita. Jangan kita kasih celah sedikit pun juga untuk PKI bangkit di Republik Indonesia ini. Siap gadang PKI? Siap habisi PKI? Takbir! Sallu ala Nabi! Saudara, belakangan indikasi yang terbaru tentang kebangkitan PKI itu, yang saat ini saya dan kawan-kawan sedang melawan habis-habisan, adalah munculnya logo mirip Paru Alim yang ada di uang kertas Republik Indonesia, saudara. Walaupun Bank Indonesia mengatakan itu hanya teknologi, yaitu untuk pengamanan, justru kita kembali bertanya,
kenapa teknologi pengamanan uang kertas dari pemalsuan tersebut harus muncul berlogo mirip Al-Arif, bisa diupayakan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, karena itu saudara, protes kita terhadap hal tersebut mestinya itu ditangkap oleh pemerintah dengan sinyal yang positif. Tapi tidak, yang ditangkap oleh pemerintah saudara, polisi mendorong Gubernur Bank Indonesia untuk melaporkan saya. Begitu Bank Indonesia tidak mau melaporkan, maka dimunculkan LSM binaan Polri untuk melaporkan saya dalam persoalan tersebut. Saya tidak akan mundur bahwa munculnya logo kalau ada di Indonesia harus kita lawan bersama. Takbir! Siapkan yang PKI! Takbir! Memang satu keprihatinan di negeri kita saat ini, saudara. Manakala intelijen digunakan untuk memata-matai para ulama dan tokoh nasionalis, mestinya intelijen itu ditingkatkan fungsinya untuk memata-matai kebangkitan PKI, bukan untuk memata-matai mereka cinta kepada bangsa dan negeri ini. Kemudian kepolisian sendiri dijadikan alat untuk mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi tokoh-tokoh nasionalis, bahkan bukan lagi mengkriminalisasi, tapi menerorisasi para ulama dan memakalisasi daripada tokoh-tokoh nasional yang cinta kepada bangsa ini, saudara. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus kita lawan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara polisi. Sehingga polisi tidak bisa seenaknya mengkriminalisasi setiap warga negara, tapi polisi tugasnya adalah menegakkan hukum. Indonesia adalah negara hukum, saudara. Maka itu saya mengajak semua yang ada di sini, ayo mari kita selamatkan NKRI kita. Ini negeri milik kita bersama. Apapun agama dan budaya Anda yang cinta kepada Republik ini, mari kita bergandeng tangan, kita jaga ini kedaulatan NKRI sebagai tanggung jawab kita semua. NKRI ini adalah kapal besar kita yang menampung kita semua. Enggak boleh kapal besar ini dilobangi oleh siapapun, saudara. Satu saja melobangi kapal besar ini, kemudian kita biarkan, kapal ini akan tenggelam, kapal ini akan karam dan akan menghancurkan kita semua. Maka itu saya mengajak semua yang ada di sini, cinta Indonesia, cinta NKRI, siap pertahankan NKRI, siap menegakkan kedaulatan NKRI. Kedaulatan NKRI di semua bidang harus kita tegakkan. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, semua aspek kedaulatan di Republik ini harus kita tegakkan, saudara. Maka itu sekali lagi dan sekali lagi, kalau barusan sudah kita dengarkan bapak-bapak kita menyampaikan di tempat ini betapa pentingnya kita ini menggelar musyawarah kebangsaan, dialog nasional dan lain sebagainya. Saya ingatkan sekali lagi di forum ini bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak boleh anti dialog, tidak boleh anti musyawarah. Mestinya mereka undang tokoh-tokoh nasional. Mari kita remuk untuk menyelamatkan Republik Indonesia yang kita cintai ini, saudara. Maka itu saya dukung akan disampaikan tadi oleh Bapak Tiasno maupun yang lainnya. Yang ke depan saudara akan disampaikan juga oleh Bapak, yaitu Soeharto, bahwa ke depan akan digelar, yaitu ada musyawarah kebangsaan, ada musyawarah akbar umat Islam, ada musyawarah dialog nasional untuk kita sama-sama merapatkan barisan dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI tercinta. Siap bergandeng tangan, siap berjuang bersama, siap selamatkan NKRI. Takbir! Ingat saudara, yang pertama yang ingin saya tekankan, berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, satu ketuhanan yang Maha Esa, ini berarti sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, negara beragama, sehingga pemikiran pemahaman apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada tempat di Republik Indonesia, saudara. Apakah itu paham komunis, marxisme, leninisme, termasuk paham-paham spiritus, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme yang merupakan produk-produk Zionis internasional. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah tegas, saudara, jelas bahwa para founding father kita mengamanatkan negara ini kepada generasi penerusnya untuk selalu menegakkan keadilan.
keadilan itu saudara, justice for all. Keadilan itu untuk semua, tanpa memandang suku, budaya maupun agama. Semua bangsa Indonesia, siapapun dia, berhak untuk mendapatkan keadilan dan berhak untuk selalu diperlakukan dengan adil. Bahkan juga harus diperlakukan dengan beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang oleh karenanya, saudara, berdasarkan ini, segala tindakan yang tidak berkeadilan, segala tindakan yang tidak beradab, tidak boleh ada diberi tempat di negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Karena ketiga dari Pancasila adalah persatuan Indonesia. Saudara, kalau bicara persatuan Indonesia, kita sudah sepakat ini negara adalah negara kesatuan. Satu jengkal pun di wilayah Republik Indonesia tidak boleh ada lepas untuk melepaskan diri. Karena itu kita menolak secara bentuk, yaitu gerakan separatis. Dari mulai Aceh sampai Papua, tidak boleh lagi ada gerakan separatis untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia, saudara. Maka itu kita minta kepada pemerintah kita, saudara, untuk menggerakkan intelijennya, menggerakkan keamanan dan pertahanannya. Ya, bukan untuk memata-matai ulama, mengkriminalisasi ulama, tapi untuk mencegah separatis di setiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Takbir! Maka itu lepasnya Timur-Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi itu satu kesalahan fatal, itu satu kecelakaan yang luar biasa, dan itu tidak boleh lagi terulang di Republik Indonesia, saudara. Indonesia ini bukan negara federasi, Indonesia ini negara kesatuan. Sehingga kalau ada satu wilayah yang menghendaki untuk melepaskan diri dari NKRI, nggak bisa referendumnya hanya untuk wilayah tersebut. Andai kata internasional menuntut kita untuk menggelar referendum, satu wilayah ingin lepas dari NKRI, maka setiap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus dilibatkan dalam referendum untuk menentukan nasib bangsa. Siap jaga NKRI? Takbir! Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat, berdasarkan sila ini, Indonesia adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi liberal, bukan negara demokrasi barat, bukan negara demokrasi Yahudi, bukan, bahkan bukan negara demokrasi sosialis. Tidak, saudara. Indonesia adalah negara musyawarah untuk mufakat. Kalau ada yang bertanya, apa sih beda negara musyawarah itu, saudara, dengan demokrasi liberal, dengan demokrasi barat yang ditawarkan selama ini kepada bangsa Indonesia? Berbeda, saudara. Musyawarah itu mengumpulkan para ahlinya di setiap bidang, saudara, yang punya integritas moral, yang menguasai satu disiplin ilmu, kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara. Tapi berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu prinsipnya one man one vote, satu orang satu suara. Sehingga maaf, saudara, akibatnya apa? Presiden punya hak satu suara, pelacur pun juga punya hak satu suara. Ini penghinaan kalau presiden disamakan dengan pelacur, kalau pejabat disamakan oleh orang-orang yang tidak berintegritas moral, saudara. Nggak boleh, presiden nggak boleh disamakan dengan pelacur, ulama juga nggak boleh disamakan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, saudara. Jadi musyawarah itu bukan setiap orang yang nggak punya ilmu, yang nggak punya integritas moral, maling-maling, bajingan, koruptor, semua diajak musyawarah. Tidak, yang diajak musyawarah itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berintegritas moral. Itulah dasar kita punya negara. Maka itu sekali lagi bahwa sila keempat dalam Pancasila ini harus kita tegakkan, harus kita kembalikan, saudara. Ini akibat Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, diobok-obok, kita berubah menjadi demokrasi liberal. Akhirnya sila keempat ini sudah diabaikan, saudara. Ini penistaan terhadap Pancasila, bukan lagi dengan ucapan, tapi dengan tindakan, dengan fakta kenyataan. Sila keempat ditinggalkan oleh bangsa Indonesia akibat, saudara, kerakusan daripada kekuasaan yang terjadi di Republik ini pasca reformasi 1998. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas, saudara, Indonesia ini negara kaya raya. Apa yang kita tidak punya di Republik ini, saudara? Maaf, saudara, ini kalau negara Arab cuma punya minyak, saudara, minyak bumi sudah kaya raya. Indonesia ini punya minyak bumi dan minyak langit. Yang mana minyak langit? Sawit itu minyak langit, saudara. Yang negara Arab nggak punya, saudara. Bukan hanya minyak bumi dan minyak langit yang kita punya,
Saudara, emasnya, platinanya, tambahnya, timahnya, tembaganya, logamnya, saudara, sampai kepada uranium, bahan baku untuk membuat nuklir. Indonesia termasuk negara yang mengandung uranium terbesar di dunia ini, saudara. Di Indonesia, jangankan penduduknya 250 juta, saudara. Andai kata penduduk Indonesia ini 1 miliar sekalipun, kekayaan yang dimiliki oleh Republik Indonesia sebagai anugerah daripada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa lebih dari cukup untuk menghidupi rakyat yang 1 miliar sekalipun, saudara. Kenapa penduduk baru 250 juta banyak pengangguran, saudara? Banyak orang miskin, banyak orang menderita karena di Republik ini, saudara, banyak tikus-tikus negara, banyak rampok-rampok negara, negara kekayaan negara seenak perut mereka, saudara. Maka itu kita harus bela, yaitu rakyat sampai lapisan paling bawah. Mereka harus sejahtera, mereka harus ditingkatkan kesejahteraan sosialnya. Nggak boleh ke depan di Indonesia ada pengangguran lagi, di Indonesia ada orang yang miskin melarat lagi, di Indonesia ada orang yang makan nasi aking, nasi bekas yang sudah sekian lama dari makan basi dijemur kembali. Ini betul-betul satu pemandangan yang ironis, saudara. Bagaikan tikus yang mati di atas lumbung padi, saudara. Kita kaya raya, sekali lagi kita kaya raya, kita tidak miskin. Maka itu ayo kita bangkit, saudara. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, kedaulatan bangsa Indonesia harus kita rebut dan kita tegakkan kembali di bumi Indonesia. Siap semua? Takbir! Takbir! Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan Fatihah bin Mujizat Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan NKRI kita. Indonesia dijadikan sebagai baldah thayyibah, salihah mubarakah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rakyat Indonesia ini disayangi Allah, dilindungi Allah, dipelihara Allah, diberkahi Allah, dan semua orang-orang rusak yang ingin menghancurkan negeri ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua disatukan oleh Allah dalam iman, Islam dan ihsan, disatukan dalam NKRI, disatukan dalam perjuangan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Nah, sebelum saya akhiri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kondisi kita saat ini, baik dari gerakan agamis, Islamis maupun nasionalis, saat ini, saudara, di hadapan rezim penguasa ini selalu dicari-cari celah dan kesalahan. Jadi bukan mereka membuka pintu dialog, bukan mereka membuka jembatan emas untuk dialog antara para tokoh mencari solusi bagi Republik, tapi mereka mencari celah untuk mengkriminalisasi, memakarisasi, menterorisasi baik tokoh Islam maupun tokoh nasionalisnya. Bahkan saya bisa gambarkan kondisi saat ini, saudara, andaikan kita menginjak seekor semut secara tidak sengaja, semut pun digiring oleh polisi untuk melaporkan kita. Hanya ulang dari sini, hati-hati jangan sampai injak semut, saudara. Apa saja bisa dilaporin, saudara. Nah, karena itu tidak ada urusan, kita akan melakukan perlawanan. Hari Senin jam 10 saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya, yaitu berkaitan dengan pernyataan protes saya yang keras terhadap adanya yaitu gambar Palu Arit di uang kertas baru Republik Indonesia. Saya senang dipanggil. Kenapa saya senang dipanggil? Sehingga dengan dipanggil nanti akan diekspos kemana-mana, sehingga rakyat Indonesia tahu betapa duit yang mereka pakai setiap hari itu ada lambang PKI, saudara. Dan ini bukan persoalan kecil, jangan mengatakan harga diri sebagai persoalan gambar, enggak, ini persoalan simbol. Ini perang simbol namanya, saudara. Ini persoalan berat. 250 juta bangsa Indonesia akan menggunakan uang kertas tersebut sebagai alat transaksi, alat bayar. Yang mereka gunakan adalah yang berlogo Palu Arit. Ini berlogo PKI, nggak boleh kita biarkan. Ini negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara Pancasila, negara berketuhanan, negara beragama, bukan negara komunis, bukan negara PKI. Jadi ada logo lambang PKI dalam bentuk apapun, akan kami lawan sampai tetes darah yang terakhir.
semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Bisa? Bisa? Lanjutannya, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami semua, pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam,